Halo, welcome di channel Excel Intelligence. Bersama gue Budi. Hari ini gue bakal sharing mengenai pivot table. Nah, pivot table ini adalah fitur Excel yang sangat berguna dalam mengolah dan analisa data. Jadi dengan pivot table ini kita bisa merangkum data secara cepat atau mengubah tampilan data jadi lebih rapi. Nah, cara bikin pivot table ini kita tinggal select data table-nya aja ya. Di mana aja boleh nih. Tinggal diklik aja. Lalu kita ke tab Insert dan kita pilih pivot table. Nah, dia langsung otomatis select semua datanya. Nah, di sini kita bisa pilih new worksheet kalau pengen bikin pivot table-nya di sheet yang berbeda, atau existing worksheet kalau pengen di sheet yang sama. Di sini kita pakai yang sama aja ya. Lalu di lokasinya kita klik aja mau taruh di mana. Nah, tinggal diklik aja. Lalu pencet OK. Nah, lalu akan keluar tampilan pivot table seperti ini. Di sini kita bisa ngolah data secara dinamis ya, pivot table ini. Jadi kalau dilihat di sebelah kanan ini, ada bagian pivot table fields, beserta nama-nama kolom dari tabel awal yang sebelah kiri ini ya. Jadi dari sini kita bisa pilih data apa aja yang mau kita tampilin di pivot table-nya. Tinggal kita drag and drop. Ini berguna kalau misalkan kita cuma mau lihat data tertentu saja. Jadi data yang tidak diperlukan itu nggak perlu ditampilkan. Nah, di bawahnya ini ada 4 kotak, yaitu filters, column, rows, dan values. Filter dipakai kalau ingin memfilter data sesuai kriteria yang dipilih. Kurang lebih sih sama dengan filter yang biasa dipakai di tabel biasa ini ya. Kayak misalkan diklik, kita cuma mau lihat produk tertentu aja, tinggal kita klik, select, dan unselect aja gitu. Nanti bisa kita lihat aja ya. Nah, kalau row dan column adalah penempatan data yang ingin dilihat. Jadi kalau row atau baris itu akan memanjang ke bawah. Sedangkan kolom atau kolom itu melebar ke samping. Ya, langsung aja dicontohin ya. Misalkan kita pakai data nama nih. Kita drag pertama ke row. Ya, jadi dia ditampilin per baris ke bawah begitu ya. Kalau misalkan kita pilih ke kolom, nih tinggal kita drag and drop aja ke kolom, dia langsung ke samping, kayak gitu sih ya. Tapi untuk saat ini kita namanya taruh di kolom aja, taruh di row aja ya, lebih enak dilihat sih. Nah, oke, kalau value adalah nilai atau rangkuman data yang ingin dilihat. Contohnya sih biasa untuk melihat kayak sum total gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ini pengen lihat total sales-nya, jadi kita drag aja nih sales-nya ke kotak value. Langsung dihitung total sales untuk tiap agen ini, di sum langsung otomatis ya, di pivot table ini. Nah, karena di sini juga gue cuma pasang nama dan total sales-nya ya. Jadi kalau kita pengen lihat total sales per bulan dari agen-agen ini, kita tinggal drag aja nih bulannya ke bawah, ke row atau kolom. Emang ini sih, bakal terlihat berbeda, cuma kan datanya pasti tetap sama sih ya. Jadi untuk saat ini kita contohin dulu ke kolom deh. Nah, langsung dia memanjang ke samping kan ya. Jadi dipecah nih, sales-nya per bulannya berapa untuk tiap agennya. Nah, kalau dilihat di sini dia ada create juga months-nya. Jadi karena dia udah otomatis ngebaca data formatnya itu format tanggal, jadi langsung otomatis dibuat bulannya. Ini kita bisa apa exclude aja, tinggal ditarik, buang ke atas. Sama aja sih, tapi nggak masalah. Nah, selanjutnya urutan data di pivot table itu cukup penting ya, karena berpengaruh dengan hasil yang ditampilkan. Nah, kalau misalkan ini tadi kita coba ya taruh di row ini, di baris bulannya. Nah, jadi kan kita bisa lihat nih per agen ini bulannya, per bulannya berapa, berapa, berapa gitu kan ya. Nah, jadi ini kita bisa ubah urutannya, jadi namanya bisa ditaruh di bawah dan bulannya taruh di atas. Datanya sih pasti angkanya sih sama, cuma urutan berubah dan jadi agak berbeda ya laporannya gitu ya. Boleh dicontohin begitu. Nah, ini biasa sih kalau laporan gitu atau reporting gitu kan ya, biasa perlu fokusnya kemana. Apakah yang ingin dilihat itu performa agennya atau laporan sales per bulannya. Jadi kalau yang tadi sebelumnya itu, performa agen, jadi fokusnya ke agen, kalau ini fokusnya ke bulannya. Jadi sebulan ini tiap agennya ya sales-nya berapa. Emang angkanya sama, cuma kan, jadi urutannya beda, gitu ya. Jadi pivot table ini sih berguna banget untuk mengolah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan gitu ya. Nah, contoh lain misalkan kita ingin mencari produk
paling laris di tiap bulannya. Nah, jadi kita coba kita ulang lah ya. Nih kita tinggal di drag aja buang ke atas. Nah, produk paling laris. Jadi pertama kita masukin produknya, lalu kita masukkan bulannya, ini kita langsung aja months-nya aja ya. Oke, karena kita pengen lihat kayak produk paling laris per bulan, jadi kita fokusnya per bulannya ya, bulannya. Jadi bulannya di atas, produknya di drag ke bawah, lalu kita masukin quantity ke value. Nah, langsung keluar. Nah, di sini kita nggak usah repot ngeliatin satu-satu ya, yang paling banyak yang mana. Kita bisa sorting datanya sih. Tinggal klik kanan di bagian quantity-nya ini, lalu kita sort largest to smallest. Nah, langsung terlihat ya. Yang bulan Januari paling laris SKU2, Februari SKU2, dan Maret SKU1. Hal lain untuk value-nya ini, kita bisa masukin data selain angka. Kalau dari tadi kan contohnya gue cuma pakai quantity sama sales-nya. Jadi kita bisa masukin juga value lain kayak nama, bulan, dan produk. Jadi misalkan gimana ya? Contohnya kita pengen tahu tiap agen ini per bulannya mereka ada jual berapa produk unik. Produk unik dalam artian kayak begini. Si Ayunda ini dalam bulan Januari dia ada jual 3 produk unik. Sedangkan di bulan Februari dia ada jual 4 produk unik. Nah, kita pengen hitung itu. Jadi gampangnya gini. Ini kita bulannya atau oke, kita masukin dulu agennya. Lalu kita masukin bulannya. Jangan pakai months-nya aja ya. Lebih gampang bulannya. Nah, lalu kita masukin produk. Produknya ke value. Nah, langsung di count gitu. Jadi bisa dilihat Ayunda Januari 3 produk, Februari 4 produk, Maret 4 produk, dan seterusnya dengan yang lainnya juga. Jadi kalau kita lihat di value-nya ini, di count of product, tadi kan otomatis bikinnya sum ya. Jadi dia bisa kita ganti juga nih. Kita klik kanan, lalu bukan klik kanan, tinggal diklik aja sih ke value field setting ini. Nah, sini ada pilihannya nih, mau dirangkum dengan hitungan apa? Bisa di sum, count, atau average, rata-rata, ada max, minimum. Ini juga ada lagi yang lain, ini kalau hitungan statistik ya, ada standar deviasi dan variasi. Nah, di sini kita pilih count ya. Jadi dia otomatis langsung hitung berapa count produk uniknya. Nah, di sini juga kita bisa tambahin lagi sih, diperpanjang lagi angka yang kita mau lihat, misalkan quantity, kita taruh aja di value-nya langsung. Dia langsung kasih lihat sih, ini value-nya berapa. Lalu kita juga bisa drag sales-nya lagi. Nah, kita bisa lihat juga total sales-nya berapa. Nah, jadi itulah pivot table bagusnya itu sangat berguna banget kalau ngolah data dengan cepat ya. Tinggal kita drag and drop aja, terus kita bisa lihat kayak rangkumannya yang kita perlukan. Ya, kurang lebih begitu mengenai pivot table. Terima kasih banget yang udah nonton. Jika ingin belajar mengenai Excel lebih banyak lagi, boleh di like dan subscribe di channel ini. Oke, see you in the next video. Bye-bye.